Ah, latihan dulu. nggak ada mah kita mah modal ngomong doang lah. Terus Yang penting cetak bola sebanyak mungkin. Bang Bi, Bang Bi, sinetronnya ini udah tayang Bang Bi, gimana? Hah? Sinetron udah tayang tadi. Iya, alhamdulillah tadi udah tayang, udah pada nonton pertama. Nggak ikut ya tadi ya? Ya ngasih. Iya, iya. Makanya Gimana Bang, main bareng istri, kan mungkin dengan bareng kesibukan yang udah begitu banyak gitu loh, terus olahraga juga. Ya harus. Mungkin ada resepnya nggak sih? Resepnya paling micin aja ya, kurang-kurangin micin. Micin. Bumbu dapur. kasih kecap nggak Bang Bi? Kalau resepnya ya karena bagaimanapun kan sekarang saya lagi jaga badan ya, kan memang lagi syuting. Jadi penampilan itu sangat perlu ya. Bagaimana kita menjaga wajah biar nggak kelihatan cabi di kamera, biar kelihatan lebih slim. Karena kalau di TV itu kan nambah 5 kilo biasanya. Jadi ketika saya ada waktu luang, pasti saya akan tempatkan untuk olahraga. Kadang di lokasi saya latihan sama Mario, asisten saya, latihan boxing. Kadang juga pas lagi ada waktu untuk main bola, saya sempat untuk main bola. Contohnya di turnamen ini. Ini turnamen seru banget, ini memang spesial Ramadan dan sponsornya langsung sama kita sendiri. Bang Bi, ceritain sedikit mungkin cerita jalannya sinetron tadi. Sepi lah. Tadi udah keluar episode 1-2, jadi saya sih sangat ya alhamdulillah puas ya, kalau secara kualitas puas, kalau secara rating ya biarlah Allah yang mengatur segalanya ya, kita cuma bisa berikhtiar. Tapi kalau secara kualitas tadi saya senang, apalagi saya juga nggak expect istri saya ternyata sebagus itu actingnya, bisa membawa penonton benar-benar hanyut dalam kesedihan yang dia rasakan, benar-benar membawa penonton ke bawah gitu sama cerita yang kita berikan di sini. Bang Bi, ada cerita apa sih mungkin Bang Bi? Ramadan sehat nih, Iya, jadi puasa gitu. puasa Bulan sama Ramadan main apa bola nih? gini nih Bang Di. Ya Ramadan sehat, yang penting kita pola makan yang benar, vitamin, konsumsi vitamin. Kalau saya sih pasti saat sahur itu makan secukupnya ya, sesuai dengan porsinya. Terus penuhi gizi, yang penting gizi terpenuhi, gitulah. Dan begitu buka juga tidak terlalu berlebihan, karena memang konsep puasa itu selain memang benar-benar ibadahnya yang kita kejar, juga memang puasa itu sebetulnya menetralisir menetralisir racun-racun sesuatu hal yang baik yang ada dalam tubuh kita kan. Karena memang biasanya kan kita sadari kita hari biasa di luar puasa itu kan kita makannya sembarangan. Ketika bulan puasa itu kita benar-benar menjaga makan. Jadi memang selain faktor bulan suci ini memang kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pahala, juga puasa ini menjadikan sebetulnya secara medis pun bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat ya. Tapi menurut sehat menurut kamu seperti apa sih yang dilakukan selama berpuasa selain main bola gitu? Ya paling Muay Thai sih, Muay Thai pas lagi di sela-sela kegiatan syuting, karena kan Muay Thai lumayan bisa membakar kalori ya, bahkan lebih banyak kalori yang dikeluarkan, kalori yang dihasilkan ketimbang main bola. menu sehat menurut kamu apa sih? Menu sehat yang untuk olahraga dengan Yang pasti, kegiatan yang begitu banyak. Sesuai dengan porsi, dalam artian kebutuhan protein terpenuhi, karbohidrat pas konsumsinya, dan tidak terlalu banyak, kalau saya tidak terlalu banyak yang gula-gula lah sekarang, boleh banyak gula, Tepung-tepung iya, karena ngeri juga sekarang glukosa itu bukan hanya menyerang orang-orang yang sudah renta ya, atau orang-orang yang sudah lebih berumur ya, bahkan di bawah 30 juga sekarang banyak kita lihat sudah menderita glukosa. Masih juga cek gula darah saya juga lumayan lah gitu. Jadi sekarang saya udah mulai menjaga kadar gula. Dedi juga mengasih tahu Bang Bi, konsumsi obat-obatan tradisional gitu, nggak sih kayak jamu gitu dong? Paling kurma kayak atau abatu sauda, atau kadang-kadang saya suka mengkonsumsi multivitamin sih untuk menjaga daya tahan tubuh lebih prima ya. Karena puasa ini akan rutin nggak main bola Bang Di? Belum tahu, kita sih tergantung syutingnya. Kalau syutingnya kayak tadi kelar cepet,
kita sempat main bola. Kadang-kadang kita kan keluar jam 10, jadi suka nggak keburu, suka capek juga gitu kan. Gitu, jadi kita menyesuaikan aja, pas lagi kosong ya kita main, Bang Di, pas lagi kumpul ya kita istirahat aja. Makna Ramadan mungkin ada yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Nggak banyak perubahan ya. Bedanya adalah kalau tahun lalu kan saya memang benar-benar fokus di dalam layar ya, jadi puasanya benar-benar lebih fokus, lebih banyak diisi kegiatan di rumah gitu, lebih banyak meeting di rumah, jadi ibadahnya lebih mudah lagi ya, istilahnya. Kalau sekarang kan kita benar-benar di lokasi syuting, ada kegiatan yang benar-benar full padat, jadi ya butuh tenaga ekstra lah untuk mempersiapkan Ramadan kali. Tapi mudah-mudahan dengan dengan kita semakin banyak kegiatan ketika beribadah, insya Allah nilai puasanya juga akan bertambah gitu. Tapi kamu Bang, merasa gimana nggak sih main keberkahan sinetron? begitu banyak menghampiri kamu? Ya alhamdulillah. Apa ya, semua kan bentuk proses. Jadi kalau saya sekarang saya udah melihat, kalau dulu kan saya selalu lebih mengedepankan hasil lagi gitu ya. Kalau sekarang kayak saya ya udah, kita yang penting berproses saja, kerjain apa yang bisa saya kerjain, sisanya biarkan semesta yang bekerja gitu, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang memberikan segalanya gitu. Kalau saya dulu kan saya selalu menuntut untuk gua harus hasilnya begini, gua harus dapat ini, gua harus dapat itu. Lebih terkesan ambisius, tapi di satu sisi terlalu banyak ide juga, tapi banyak yang tidak terrealisasi. Tapi tahun ini saya mulai sabar, pelan-pelan satu persatu. Oh sekarang kita produksi series, nah sekarang kita produksi apa gitu, kerjaan apa, lagu. Jadi benar-benar satu persatu, pelan-pelan tapi jadi gitu. Gak kayak dulu. Kalau dulu kan saya lebih banyak semua harus dijalankan, tapi pada akhirnya banyak yang terbengkalai juga. Artinya tips juga ya untuk supaya jangan pernah menyerah ya. Ya itu satu sih, kalau saya sih pada prinsipnya banyak orang, salah satu contoh ya, saya mendirikan sebuah label. Mungkin banyak orang skeptis, bahkan dari beberapa pelaku industri yang ngomong ke saya, Bilar, kalau berani sih dengan industri musik yang sekarang yang bisa dibilang benar-benar gambling, benar-benar agak sedikit lebih, bukan agak sedikit, bahkan lebih sulit mengembangkannya ketimbang di era dulu gitu. Kalau sekarang kan lebih sulit ya, lebih banyak produksi yang lagu, lebih lebih mudah orang untuk mengeluarkan karya-karya. Nah, kok bisa saya berani? Terus ya saya bilang bahwa ya daripada saya harus hanya menerima keadaan, mending saya mencoba. Toh nanti hasilnya seperti apa, ya biarkan ini menjadi suatu proses saja. Kalau memang Allah menghendaki untuk kita sukses di satu bidang tersebut, ya alhamdulillah. Kalau memang belum, ya udah, berarti belum rezekinya. Tapi yang terpenting ya, ketika melakukan sesuatu, kalau menurut saya jangan pernah untuk kita ragu melangkah, jalannya aja. Kita nggak pernah tahu apa yang kita jalankan, apa yang kita mencoba membuka pintu mana yang akan memberikan kesuksesan bagi kita. Menurut saya seperti itu. Lagu ciptaan Bang Bilar yang aku mencintai Iya. Allah kan itu trending Bang gimana? Bi, itu gimana Bang Bi? Ya alhamdulillah saya juga ya bersyukur banget ya sama labelnya Lesti Pertama. Berterima kasih juga karena saya dikasih kesempatan lagi untuk memberikan sebuah karya terbaru untuk istri saya, dan terima kasih juga buat istri saya yang membawakan lagu ini dengan sangat indah. Memang dari tahun lalu saya sudah punya keinginan untuk mengeluarkan lagu religi, dan kebetulan memang kodenya kita punya sinetron kemarin yang berjudul Aku Mencintai Allah. Terus
lagu yang sudah saya jadiin secara progres mungkin sekitar 3/4 ya, sudah 3/4 hasilnya jadi, lalu saya tawarkan ke TV, ada TV tertarik untuk menggunakan lagu ini sebagai soundtrack, dan setelah saya kulik-kulik sedikit dan akhirnya jadilah lagu ini Mencintai Allah. Dan setelah saya tadi melihat hasilnya, ternyata lagu ini benar-benar menurut saya benar-benar nyatu, benar-benar bersinergi dengan adegan-adegan yang ada di sinetron ini gitu. Syukurnya begitu. Tapi gimana sih rasanya main sinetron bareng istri? Nah, bukan hal baru sih, cuma kali ini terasa lebih seru karena memang kita benar-benar memainkan karakter yang belum pernah kita mainkan sebelumnya gitu. Baik Lesti sebagai karakter yang dimainkan dan saya sebagai karakter yang saya mainkan. Tapi arti fans sebagai Rizky Bilar itu apa sih? Banyak banget kan? Iya, bagi saya kalau boleh jujur, fans itu bisa dibilang sebagai keluarga kedua dan sekaligus aset penting ya, dalam artian bagaimanapun karya-karya yang kita keluarkan, bagaimanapun usaha-usaha bisnis yang kita jalankan, itu tanpa adanya fans yang mensupport ya tentu tidak akan berjalan optimal ya. Makanya saya bersyukur banget kalau dibilang Lesti Bilar ini asetnya apa sih? Aset terbesar kita itu sebetulnya bukan aset tangible ya. Tangible aset itu adalah aset yang terlihat, tapi aset yang paling besar yang kita miliki saat ini adalah tangible aset, yaitu aset yang tidak terlihat ya, sehingga dalam bentuk fans, dalam bentuk doa-doa dari orang sekitar, dalam bentuk sosial media yang kita punya. Bang Bib, pemilihan video di Gurun Pasir itu apa gimana? Itu emang dari Bang Bib atau gimana? Iya, itu memang saya konsepin sendiri, tapi memang itu agak terkesan otodidak ya, agak terkesan spontan. Saya menyiapkan itu hanya H-1. Jadi kita sebelumnya itu umroh, diajakin oleh Hanania. Terus abis umroh, saya memang udah persiapkan kamera, cuma bener-bener ya udah kita coba ambil footage saja. Setelah selesai umroh saya ambil footage mana yang bagus, tapi memang kita fokusin umroh dulu. Setelah umroh kita memang ada waktu kosong, kita sempetin untuk ada spot-spot bagus nih, kita ambil frame by frame gitu. Ternyata begitu diedit hasilnya ya saya sih cukup puas ya. Penonton juga banyak yang memberikan respon positif, tapi memang kalau ada kurang-kurangnya ya saya mohon maaf ya, karena memang setiap karya itu tidak bisa selalu sempurna, tidak bisa selalu menyenangkan banyak orang. Dan Dede juga nggak nyangka lagunya seviral itu. Hah? Dede juga nggak nyangka lagu yang Iya, alhamdulillah itu istri saya itu sebetulnya saya mau ngasih lagunya ke orang. Cuma istri saya minta, Pak itu aku mau dong lagunya. Ya akhirnya memang karena apa ya? Karena memang niatnya untuk Lesti, ya akhirnya memang Lesti juga yang memiliki lagu itu. Saya sih senang banget. Saya dulu selalu bermimpi punya lagu yang punya makna tersirat, punya makna yang bisa yang bisa setiap orang itu punya perspektif masing-masing dalam menilai lagu ini gitu kan. Dan ini terjadi di mana apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, yang saya tuangkan lewat lagu ini, setiap orang punya tafsirannya sendiri-sendiri terhadap lagu ini. Yang mungkin terakhir cara menghadapi kemarin udah klarifikasi Turun kemana? spill juga nih kita pernah gitu. Izin Bang Bi, maaf. Iya sebetulnya itu kan hanya bentuk bentuk Kita selama ini kan orang banyak yang termakan ya sama gorengan-gorengan media, dan saya dulu saya memang tidak pernah speak up karena saya merasa ini ya udahlah, ini hanya hal kecil, tapi lama-kelamaan saya melihat sayang apalagi mau bulan puasa, sayang ketika ada isu liar, isu yang belum pasti yang akhirnya menjadi fitnah. Makanya saya mencoba untuk ya udah ini gue liatin dulu bahwa tiap bulan itu gue selalu ngasih untuk istri kok, tiap bulan tuh gue selalu memenuhi kebutuhan istri kok. Jadi ya
gue berharap dengan ini orang-orang bisa lebih mengkontrol lah, bahwa apa yang tidak kalian lihat belum tentu seperti itu kejadiannya, belum tentu seperti itu kenyataannya, karena yang hanya kita lihat di sosial media itu hanya segelintir dari apa yang kita ketahui terhadap orang tersebut. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya orang lebih menjaga ketikannya, orang bisa lebih menjaga pemikirannya untuk sehingga tidak menimbulkan fitnahan. Sayang soalnya, apalagi kita bulan puasa ya, karena sesuatu yang benar aja itu bisa menjadi gibah, dan sesuatu yang tidak benar itu bisa menjadi fitnah, lebih besar lagi dosanya. Jadi ya kemarin itu hanya bentuk untuk saya meluruskan supaya orang-orang tidak berasumsi liar, bukan untuk apa-apa. Greeting Ramadan. Oke, Baik, cukup minuman. saya Ada lagi. Rizky Bilar, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa dimanapun berada, dan mudah-mudahan ibadah kali ini bisa membawa keberkahan. Pemirsa yang menjalankan ibadah puasa bisa diberi kelancaran, dan saya pribadi, saya Rizky Bilar, mewakili keluarga juga ingin meminta maaf jika selama ini memiliki kesalahan kepada pemirsa, kepada teman-teman media. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Bang B. Kemarin itu yang tadi dibilang kamu menjelaskan itu menjadi sebuah pelajaran nggak sih untuk kamu? Pelajaran dalam hal? Dalam hal artinya jangan sampai orang berpikir negatif atau apa. Iya, karena selama ini kan saya lebih banyak diem. Saya lebih banyak diem lewat tudingan-tudingan yang, karena gini, menurut saya apa ya, dalam urusan rumah tangga, topik ekonomi, topik perekonomian itu termasuk hal yang paling sensitif bagi saya, apalagi jika tudingan orang itu tidak benar gitu. Karena kan kita selama ini hanya melihat, wah enak ya, misalkan mereka terlalu membanggakan satu pasangan lalu merendahkan pasangannya, kadang-kadang kan wah enak ya si Anu ya, pasti gini-gini. Nah, itu cuma asumsi. Jangan sampai asumsi kalian yang kalian keluarkan pada orang tersebut lalu menyakiti orang tersebut sehingga menjadi dosa dan fitnah, menjadi dosa fitnah bagi kalian. Dan ya saya harap mudah-mudahan kedepannya bisa diminimalisir lah hal-hal seperti itu. Karena saya sendiri pribadi, kalau saya tidak pernah ingin mencampuri urusan orang tersebut, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang tersebut, kita tidak pernah tahu realita yang terjadi dalam kehidupan seperti apa. Kalau saya sih seperti itu, mudah-mudahan saya akan bisa selalu seperti itu ya, tidak menyinggung orang lain. Artinya kamu akan melakukan ambil langkah satu langkah nggak sih? Ada terjadi hal seperti itu lagi gitu loh. Misalkan? Ya misalnya kayak mereka menjudge kamu yang seperti apa atau apa. Ya sebetulnya di satu sisi kita sebagai public figure ya, ini memang menjadi resiko dari kita. Cuma perlu saya sampaikan bahwa public figure ini juga manusia. Public figure ini punya perasaan, punya hati juga. Ada kalanya ketika ada tudingan yang tidak benar, ada fitnah yang tidak benar, kita juga bisa merasakan yang namanya sakit hati. Tapi kalau ditanya langkah apa yang akan saya berikan, ya ke depan mungkin saya akan lebih banyak diam gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang diperlukan saya untuk meluruskan, saya pasti akan meluruskan. Tapi kalau untuk sampai menempuh jalur hukum saya bikin laporan sih kayaknya sih enggak gitu ya. Saya udahlah, saya nggak, udah cukup lah yang kemarin. Kalau impactnya tidak terlalu besar sih saya tidak akan sampai sebegitunya lah. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan netizen yang di luar sana yang masih suka menuding, memberikan tudingan atau bahkan fitnah terhadap artis tertentu, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk saling memperbaiki diri lah. Terima kasih Bang. Bentar.
Enak, Maaf.